Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Zuhri, NIM 230810800052. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester di mata kuliah Statistika Teknik Lingkungan dengan program SPSS. Langsung saja ke soal pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam cm yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casing sebagai berikut. Berikut adalah data dari pengukurannya. Kategori 1 yaitu pupuk kandang sebanyak 20 data, pupuk kompos juga sama 20, pupuk casing juga 20. Karena di sini kita menggunakan 3 kategori atau lebih dari 2, maka kita akan menggunakan uji ANOVA. Langsung saja ke pertanyaannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tersebut? Nah, untuk mempermudah pendataan, kita salin data-data ini ke Excel dulu. Nah, kalau sudah kayak gini, yaitu 1 itu pupuk kandang. Kategori 1 itu adalah pupuk kandang sebanyak 20. Kategori 2 pupuk kompos, kategori 3 pupuk casing. Nah, semuanya berjumlah 20. Kemudian kita langsung saja buka ke SPSS-nya. Nah, di sini kita ke variable view, kemudian kita klik X. Di label kita kasih saja pupuk. Kemudian yang kedua kita Y, di labelnya kita kasih tinggi. Karena kita tidak menggunakan desimal, maka desimal di sini kita nolkan. Nah, di values juga di sini karena kita menggunakan 3 kategori, maka kita akan tulis saja semuanya. Ini pupuk kandang, enter. Kedua kita pupuk kompos, yang ketiga ada pupuk casing, kemudian kita oke. Nah, kalau sudah di oke, kita ke data view. Nah, karena di sini belum ada datanya, kita ambil data dari Excel. Nah, di sini kita salin aja. Kita tambahkan di sini. Nah, kalau data sudah ada kayak gini, karena yang X ini tadi adalah kategorinya, pupuknya, yang Y ini adalah tinggi per data tadi. Kalau sudah kayak gini, kita akan uji ANOVA. Karena sebelumnya kita akan menguji normalitasnya dulu. Caranya kita klik analis, kita klik descript, menuju ke explore. Nah, pupuk ini kita masukkan ke faktor list. Nah, tingginya ke dashband list. Kemudian kita cari plotnya. Nah, kita klik normalitasnya dulu, kemudian kita continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil dari ujinya. Kita geser ke bawah. Nah, di sini ada 2 hasil uji, yang satu adalah Kolmogorov dan yang satu Software Build. Kita gunakan yang Kolmogorov. Nah, yang kita lihat adalah signya. Karena normalitas itu minimal adalah minimal lebih dari 0,05. Di sini sig di sini
di pupuk kandang ada 0,113, di pupuk kompos ada 0,200, dan di pupuk casing ada 0,200. Bisa disimpulkan di sini termasuk normal karena lebih dari 0,05. Setelah itu kita akan uji normalitasnya. Kita klik analis, kita compare means, kemudian kita cek ANOVA. Nah, ini dimasukkan ke sini, tingginya Y-nya di sini. Kita kemudian klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan untuk F ANOVA-nya yaitu 2,748. Coba kita cocokkan pada perhitungan manual kita. Nah, di sini kita F hitung kita yaitu 2,75. Kenapa 275? Karena ini sudah dibulatkan terlebih dahulu. Nah, di sini dengan tingkat signifikan UJA 5%. Nah, ini perhitungannya dengan kesimpulan karena F hitung 2,75. Nah, lebih kecil dari F 0,05, maka H0 diterima dan menghasilkan bahwa pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk casing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Baik, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk casing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Nah, karena di sini kita menggunakan 2 kategori saja, maka tentu beda perhitungannya sama nomor 1. Yang satu itu adalah uji ANOVA, dan yang ini kita menggunakan uji 2 pihak atau populasi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yang mau dicari yang mana, yaitu pupuk kandang dan pupuk casing. Maka dari itu, data dari pupuk kandang dan pupuk casing kita salin dulu ke Excel. Nah, ini udah disalin di Excel. Yang pertama tadi adalah pupuk kandang, dan yang kedua tadi adalah pupuk casing, dan yang kanan ini sama seperti yang tadi tingginya. Yang kanan adalah tingginya. Kemudian kita kembali ke SPSS-nya. Nah, kalau udah kembali, kita ke variable view, kita sini klik X, labelnya kita kasih pupuk, dan yang sini kita kasih Y, labelnya kasih tinggi. Nah, di sini hampir sama kayak nomor tadi ya, dinolkan desimalnya. Nah, di values ini kita hanya menulis 2. Yang satu pupuk kandang, yang satunya lagi pupuk casing. Jadi kita oke. Nah, kemudian kita ke data view. Nah, yang tadi di ini kita salin. Kita salin ke sini. Nah, sudah disalin. Kita ke analis, kita ke compressment. Nah, karena kita menggunakan uji 2 pihak, maka kita ke independent sample test. Nah, di sini pupuk kita masukkan ke gradient variable, tinggi ke test variable. Nah, karena di sini kita hanya menggunakan 2 pihak, maka di sini kita default group kita kasih yang ini grup 1 1, grup 2 kita kasih 2, continue. Oke. Nah, ini adalah hasil dari pengujian tadi. Yang pertama adalah grup statis, yang kedua adalah independent sample test. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini signifikannya.
Kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka itu kurang efektif. Nah, kalau di sini kita peroleh data yaitu 0,065 dan yang pupuk casing yaitu 0,67. Karena kedua data ini lebih dari 0,05, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa kedua pupuk ini signifikan antara rata-rata pupuk kandang dan pupuk casing. Baik, kita akan lanjut pada soal nomor 3. Seorang peneliti yang memiliki hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja Y, pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angkat pada 20 pegawai perusahaan dengan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi kerja untuk X dan kepuasan kerja untuk Y. Untuk mempermudah pendataan ini, kita salin ke Excel-nya dulu. Nah, udah. Yang ini yang X adalah motivasi kerja dan Y adalah kepuasan kerja. Kemudian kita langsung buka ke SPSS-nya. Nah, di sini kita kasih X untuk motivasi kerja. Dan ini adalah Y untuk kepuasan kerja. Di sini desimalnya kita nolkan seperti yang soal nomor 1 dan 2. Nah, kemudian setelah variable view kita ke data. Nah, di sini udah ada X untuk motivasi kerja dan Y adalah kepuasan kerja. Kemudian kita kembali ke Excel-nya. Nah, kita salin data ini. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, setelah udah ada datanya, kita langsung ke analis. Kita disuruh mencari regressionnya dulu. Kita cari regressionnya. Kita pilih yang linear. Nah, untuk X kita ke independen. Kemudian yang Y kita ke dependent. Nah, setelah ini kita ke OK. Nah, di sini ada 4 hasil yang keluar ya. Nah, kita ke koefisiennya. Nah, di sini udah terlihat kontan dan motivasi kerja. Kontannya yaitu 140,722 dan motivasi kerja min 0,162. Bisa dilihat di sini Y topinya adalah 140,722 min 162. Nah, kemudian kita disuruh mencari korelasinya. Nah, di sini kita langsung pergi ke analis. Kita langsung ke korelat, terus kita ke verified. Nah, kita masukkan di sini. Kita ke option. Nah, di sini kita klik match. Kita continue. Oke. Nah, di sini korelasinya sudah terlihat. Untuk motivasi kerja yaitu min 0,086 dan kepuasan kerja itu saja. Nah, di sini kita sudah terlihat bahwa keduanya tidak ada hubungan. Nah, untuk yang terakhir kita akan mencari koefisien determinannya. Koefisien determinan dapat dilihat karena kita sudah memasukkan data-data sebelumnya. Kita bisa melihat di model summary. Nah, di sini sudah terlihat reg square-nya yaitu 0,007 atau 7%. Nah, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dan kepuasan kerja itu hanya mereka mempengaruhi 7%-nya saja dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Dari saya Muhammad Ismail Juhri, berterima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.